Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bogor. Saya Ani Haryanti dari SDN Gunung Sari 02. Saya Firman Budi dari SMAN Global Mandiri Cibubur. Oke, saya Salva Seliani dari SDN Cibening 02. Kami akan mempersembahkan video dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual Modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Firman? Baik saja, Pak. Baik Pak Firman, saya di sini sebagai observer. Sebelum Bapak melakukan coaching bersama dengan Bu Selva, di sini saya akan mendiskusikan rubrik penilaian selama pencapaian coaching Bapak. Baik, Bapak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, tentang kompetensi coaching apa sih yang ingin Bapak kembangkan di sini? Oke, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian untuk pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi pada coaching kali ini? Oke, sebenarnya cukup satu saja ya, yaitu keterampilan mendengarkan. Jadi di sini saya ingin cara aktif dan penuh perhatian memahami coach saya dengan baik ya, dan menangkap pesan yang ingin beliau sampaikan kepada saya, serta memahami perspektif dan perasaan dari coach saya. Oke, pertanyaan ketiga, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu yang mana? Pastinya harus sesuai dengan metode Tirta yang sudah kita pelajari. Metode Tirta ya. Baik Pak Firman, sekarang silahkan Bapak melakukan coaching bersama dengan Bu Selva. Iya. Nanti saya akan observasi. Kita nanti akan bertemu lagi pasca supervisi. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam, Bu Selva. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Bu Selva. Baik, gimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat. Bapak izin bertanya, apakah sekarang sibuk? Alhamdulillah sedang santai saja. Santai. Ini Pak, saya pada kesempatan kali ini ingin berbincang mengenai permasalahan yang saya hadapi di kelas Iya. Pak. Silahkan, kira-kira apa masalahnya, Bu Selva? Oke, jadi tujuan kita kali ini, perbincangan kali ini, saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya alami. Jadi ada salah satu siswa yang tidak kondusif Pak ketika belajar, yaitu lebih mengganggu ke temannya ataupun asik dengan dunianya sendiri, walaupun tidak setiap hari dia seperti itu, hanya beberapa saat saja. Oke, ini kelas 1 SD ya, Bu Selva ya? Ya, betul sekali Pak, kelas 1. Wah, berarti memang kompleks sekali masalahnya, apalagi guru kelas 1 SD. Nah, kira-kira tujuan pembicaraan ini kedepannya ingin menjadi apa nih, Bu Selva? Saya menginginkan sebuah solusi Pak, jadi ingin ada pemecahan masalah dari permasalahan ini supaya anak tersebut bisa belajar dengan kondusif, tidak sibuk dengan dunianya, juga tidak mengganggu teman-temannya. Oke, berarti intinya Bu Selva ingin punya tujuan agar lingkungan belajar di kelas lebih kondusif lagi gitu ya. Oke. Terus apa yang menghalangi, kendala terbesarnya apa dalam menghadapi permasalahan ini? Kendala terbesarnya jadi siswa tersebut mengganggu teman-temannya, terus juga perhatiannya ya Pak ya, mudah ke-distract gitu. Gara-gara satu anak ini seluruh perhatian sekelas jadi terganggu gitu. Mungkin tidak seluruh kelas, hanya ketika dia sibuk dengan dirinya sendiri, dia juga bisa mengganggu teman-temannya yang lain gitu Pak. Oke. Nah, kira-kira Bu Selva udah punya solusi belum untuk permasalahan ini? Langkah awalnya apa tuh? Menurut saya, sepertinya saya harus melakukan pendekatan gitu ya Pak, maksudnya pendekatan sejelas lebih dekat lagi dengan anak-anak
khusus terhadap anak tersebut. Atau memang Bu Selva pernah mengobservasi anak tersebut, sumber masalah keaktifan yang berlebihan itu apa gitu? Setelah saya observasi dan juga menanyakan kepada guru ataupun lingkungan sekitar, saya rasa memang keluarga yang kurang harmonis gitu ya, yang membuat anak tersebut itu kurangnya perhatian dari keluarganya sehingga mungkin mencari perhatian di dalam kelas. Oke, dengan mengganggu temannya, membuat kegaduhan gitu ya. Oh, dan Bu Selva memang udah punya solusi yang pas menurut Bu Selva gitu ya, dengan mengobservasi ataupun memberikan waktu khusus pada anak tersebut gitu ya. Saya rasa itu cukup solutif, Pak. Oke, mungkin motivasi tambahannya apa nih selain menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan adanya masalah tersebut? Saya rasa saya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Anak tersebut juga Seluruh anak kelas. Iya. Oke. Nah, mungkin kalau saran dari saya, memang berat tugas seorang guru sekolah dasar ya, tapi di tengah waktu dan kesibukan ibu memberikan tambahan waktu khusus untuk mengobservasi dan mungkin lebih jatuhnya mengcoaching juga anak tersebut, itu merupakan nilai lebih buat Bu Selva ya, dan saya sangat mengapresiasi itu. Dan ibu hebat sudah menjadi seorang guru. saya sudah menemukan solusi, Bapak. Iya. Terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama. Kita berbincang bersama Pak Firman. Akhirnya saya menemukan ide-ide, oh iya ternyata mungkin saya memberikan perhatian kepada anak tersebut, atau juga memberikan pelajaran yang menyenangkan agar anak tersebut juga menjadi lebih bersemangat atau Iya. motivasi dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Pak, terima kasih atas waktunya, atas sharing kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam. Bagaimana tadi coachingnya, Pak? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Baik, Bapak. Sebelum kita ke pertanyaan ya, Pak ya, pasca coaching Bapak tadi. Silakan. Jadi, apa yang sudah dilakukan ketika tadi melakukan coaching dengan Bu Selva, indikator yang ingin dicapai tadi dalam Pengembangan yang diinginkannya tadi sempat saya menyimak beberapa cerita yang permasalahan yang diceritakan oleh Bu Selva, dan saya berusaha mendengarkan dengan baik di situ tentang permasalahannya, dan di pembicaraan kami ini konsep serta tujuan Tirta sudah tercapai dengan baik. Di antaranya ada tujuan yang kita berharap bahwa pembicaraan dari coaching ini menemukan beberapa solusi dari permasalahan itu. Kemudian ada identifikasi serta rencana aksi dan tanggung jawab. Itu saja. Baik, Bapak. Hasil catatan dari menyimak atau observasi saya bahwa tadi Bapak sebagai coach ya maupun melakukan coaching sudah sangat baik dan sudah Terima sangat kasih. sesuai dengan alur kita. Iya, Jadi terima kasih. percakapan yang dilakukan Bapak sama Bu Selva bentuk coaching yang tentunya sangat baik sesuai dengan alur kita. Kemudian pertanyaan ketiga, setelah Bapak tadi melakukan coaching ya dan hasil dari yang Bapak dapat, kira-kira ada lagi nggak kompetensi yang bisa Bapak kembangkan? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dalam berkomunikasi, Ibu. Jadi mungkin saya harus lebih banyak literasi tentang bagaimana menghadapi, atau literasi tentang psikologis gitu ya. Jadi bagaimana menghadapi permasalahan beserta solusi-solusi secara psikisnya. Itu saja. Oke, baik Bapak. Mungkin hanya itu saja ya Pak ya. Intinya coachingnya sudah berjalan dengan baik. Terima kasih. Kemudian saya akan tutup sesi observasi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Selva? Hari ini ada waktu kan kita untuk melakukan supervisi coaching? Oke. Ya, terima kasih. Nah, di sini saya akan melakukan pra supervisi dulu, yang dimana nanti ada beberapa penilaian
mungkin itu saja di prasupervisi ini, dan nanti saya akan ikut serta hadir dalam coachingnya Ibu beserta coachingnya. Oke? Sama-sama. Assalamualaikum Bu Selva. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah secara hari ini. Setelah hari ini sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Selva, ngomong-ngomong Ibu ada waktu nggak ini ya? Alhamdulillah sedang pulang Bu. Kenapa? Terima kasih. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Selva. Begini Bu, tapi betul ya Ibu luang ya? Oh iya. Begini Ibu, jadi saya akhir-akhir ini, terutama pekan ini mau menjelang semester 1, saya ada sesuatu yang menjadi beban pikiran saya. Jadi sebelum kita lanjut ke pembicaraannya, saya ingin menanyakan dulu tujuan dari Bu Ani melakukan pembicaraan kali ini itu apa ya? Jadi saya karena sesuai dengan masalah yang saya hadapi, bahwa di kelas saya itu ada siswa yang tidak sekolah karena berbagai kondisi yang dia alami. Sementara waktu semester kan sebentar lagi, ya jadi dia tuh ketinggalan pelajaran lah, belum lagi juga tentang kehadiran lah yang banyak alfa gitu ya. Jadi yang ingin saya capai atau tujuan saya adalah bagaimana solusi menghadapi kondisi yang sedang saya hadapi ini. Oke, tapi menurut Bu Ani sudah diidentifikasi nggak hal-hal yang bisa menunjang untuk mencapai tujuan tersebut? Itulah Bu, makanya saya share sama Ibu ya, karena belum terpikir oleh saya bagaimana gitu ya untuk cari solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Jadi bingung jadi saya yang ini. Mudah-mudahan dengan share-nya ini terlintas atau ada solusinya seperti itu Ibu. Oke, dari anak yang sudah hadir juga menjelang mau penilaian akhir semester ya Bu, mungkin dari situ kegelisahan yang muncul. Betul. Adanya permasalahan. Menurut Bu Ani ada hal-hal yang bisa dicapai nggak untuk meraih tujuan supaya anak tersebut itu bisa hadir dan motivasi sekolahnya itu hadir kembali? Sebelumnya sih dia kan suka masuk ya, tapi karena ada satu kejadian yaitu ibunya meninggal sehingga tidak ada motivator untuk dia masuk ke sekolah. Karena dia di situ harus membantu keluarganya, dia diasuh sama neneknya untuk membantu neneknya jualan sayuran tahu sama tempe setiap pagi. Nah dia jadinya karena berhubungan dengan ekonomi, jadi saya juga bagaimana ini ya, terlintas di benak saya apa saya harus datang berkunjung ke rumahnya saja gitu ya, menjelaskan kepada neneknya bahwa cucunya ini kan gak masuk, sementara juga semester sebentar lagi gitu, supaya tidak ketinggalan pelajaran. Begitu Ibu. Nah, sudah disebutkan tadi tujuannya juga sudah terlintas beberapa ya. Nah, rencana Bu Ani untuk mencapai tujuannya itu apa? Itu tadi mungkin Bu, saya akan melakukan home visit ya. Home visit, ya, betul. Iya, berkunjung. Saya akan ngobrol dari hati ke hati dengan neneknya gitu, bahwa usaha ini sayang sekali kalau sampai berhenti gitu ya. Kalau memang mau lanjut dan harus lanjut, apalagi dia kemarin itu datang data bahwa dia termasuk salah satu siswa yang mendapat PIP. Iya, jadi sangat disayangkan sebenarnya kalau dia keluar gitu ya Bu ya, kan itu untuk masa depan dia juga. Jadi saya terlintas, oh saya mungkin barusan ya saya harus visit kuncingannya pakai PIP itu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya gitu. Ya seperti itu mungkin ya Bu ya. Menurut saya Bu, jadi tujuan Bu Ani itu agar siswa tersebut bermotivasi kembali untuk ke sekolah dengan motivasinya itu PIP, karena untuk mendapatkan PIP itu kan tidak semua siswa yang Betul, dapat, betul, banyak iya. siswa pilihan. Jadi PIP ini kan bisa berjenjang sampai ke tingkat berikutnya. Betul Ibu, iya. Makanya disayangkan apabila siswa tersebut tidak bersekolah. Sampai putusnya Bu ya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut ada tanggung jawab atau apa tanggung jawab Bu Ani dari tujuan tersebut? Komitmen mungkin ya Bu ya. Komitmen, ya betul, komitmennya. Jadi komitmen saya apapun rintangannya saya akan melakukan rencana yang sudah saya jabarkan tadi ya, dengan melibatkan berkolaborasi dengan orang tuanya, yaitu yang diwakili oleh neneknya. Kemudian setelah nanti juga dia mudah-mudahan neneknya setuju ya, dia ke sekolah, saya akan kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan
saya sudah menyimak dan memperhatikan kegiatan coachingnya Ibu dengan Bu Ani. Luar biasa sekali ya. Yang pertama sangat santai sekali tapi berbobot isinya ya. Tapi kira-kira menurut Bu Ani, apa yang sudah dilakukan saat coaching tadi? Apa yang menjadi indikator yang sudah dicapai sama Bu? Menurut saya tadi ketika melakukan coaching dengan Bu Ani, saya sudah melakukan sesuai dengan dan kompetensi coachingnya tadi mendengarkan aktif, saya rasa memang sudah ada di diri Bu Selva ya. Saya apresiasi sekali untuk kompetensi tersebut gitu. Lalu kira-kira ada kompetensi lanjutan nggak yang ingin dicapai oleh Bu Selva ke depannya? Bu Selva, oke, sudah menjadi catatan saya semuanya dan terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ani, berhubung kali ini akan melakukan proses coaching, jadi ada beberapa permasalahan yang baik dimulai dari proses supervisi dan pasca supervisi. Karena sekarang sebelum mulai proses coachingnya, maka saya akan di pra supervisi. Yang pertama di sini kita menggunakan rubrik penilaian percakapan coaching. Yang kedua yang akan saya tanyakan, apa kompetensi coaching yang ingin Ibu Ani kembangkan? Yang ingin saya kembangkan meliputi satu, kehadiran penuh gitu ya. Yang kedua itu menjadi pendengar yang aktif, menyimak dengan baik. Dan yang ketiga saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Baik, luar biasa sekali, Bu Ani ya. Oke, seperti yang berikutnya, apa bagian kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Ani? Menyimak dengan baik. Saya akan tahu masalah yang dihadapi oleh coaching. Dengan menyimak dengan baik, saya bisa menggali potensi-potensi yang sebenarnya solusi itu bisa dihadirkan oleh coaching itu sendiri. Luar biasa sekali. Untuk pertanyaan yang terakhir di pra supervisi kali ini, yaitu apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Sesuai outfitnya itu ya. Jadi nantinya coachingnya itu harus mendapatkan solusi yang dihasilkan oleh coach itu sendiri. Baik, mungkin itu saja untuk pertanyaan pra supervisi. Saya akan di sini membersamai Bu Ani untuk kegiatan supervisi. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam, Pak Firman, bertemu lagi. Sehat Pak, Bapak sendiri gimana kabarnya? Saya baik. Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat saya. Saya pengen curcol sedikit nih. Ada waktu. Alhamdulillah Bapak, saat ini saya punya waktu senggang. Kira-kira apa sih yang mau dicurhatkan Pak Firman ini? Ini Bu, dilema sebenarnya. Ini kejadian masa lalu, cuman masih terbawa gitu. Segala kegelisahan yang baru bahwa itu tentang pengembangan karir saya. Di satu sisi, waktu itu saya punya pilihan antara ikut program PPI atau jadi tenaga kerja di salah satu pekerjaan sekolah. Jadi kalau boleh saya tahu, tujuannya dari curhatan ini yang ingin Pak Firman capai ini apa kira-kira?
Jadi awal cerita ini ketika saya membuka PKB saya PG, tapi di satu sisi saya pun yang mana saya tahu dari bahwa seorang panitia wisuda itu ketua pelaksana itu mempunyai beban tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Tapi satu sisi saya pun ingin ikut PG dengan saya. Saya tahu. Tapi akhirnya saya memutuskan saya memilih jalur yang jadi ketua panitia wisuda dan Pilihan Bapak tersebut ya, hanya Bapak memilih salah satu yang mungkin Bapak juga pertimbangkan itu lebih berat ya. Nah, kan Bapak sudah memilih hal tersebut ya. Kemudian tetap meninggalkan jejak-jejak kegalauan. Kira-kira menurut Bapak sendiri untuk menutupi atau mengobati kegalauan ini ada nggak hal-hal yang sudah Bapak alami akhir-akhir ini atau muncul belakangan ini? Biasanya kan di balik suatu peristiwa, di balik satu musibah itu kadang-kadang Allah menghadirkan hikmah-hikmah ya yang kita sadari setelah itu terjadi gitu. betul sih. Saya mendapatkan hikmahnya untuk saat ini khususnya dari kejadian tersebut. Jadi ternyata proses untuk mendapatkan sertifikasi guru yang lewat jalur PPG itu ada jalur yang lebih mudah yaitu lewat calon penggerak. Oh begitu. Nah, jadi setelahnya mengikuti kegiatan atau pelatihan calon guru penggerak, nanti saya bisa memasuki tahap atau fase ke sertifikasi jauh lebih mudah. Nah, Bapak kan sudah alhamdulillah ya Pak ya. Nah, ternyata pilihan Bapak yang waktu itu seakan-akan dilema dan berat, tapi ternyata di balik semua itu Allah ternyata masih hikmah ya Pak ya. Nah, rencana Bapak nih selanjutnya seperti apa nih supaya kegalauan Bapak juga nanti sedikit terkikis dan lama-lama hilang gitu, tidak galau lagi dan yakin dan mantap. Sepertinya memang karena saya menjadi seorang guru, saya akan terus mengembangkan potensi diri saya, Bu. Yang Akan lebih banyak ikut pelatihan-pelatihan lagi selain PPG, selain PGP dan lain-lain. Untuk melupakan kegelisahan. untuk memantapkan lagi ya. Kemudian komitmen ya Pak ya, dan tanggung jawabnya ya dari yang akan Bapak rencanakan tersebut itu kira-kira seperti apa komitmennya Pak? Nah, kebetulan setelah saya mengikuti pelatihan CGP, saya berniat mau mengikuti ke depannya itu pelatihan Google Teacher. Google Teacher luar biasa. Semoga ada waktu dan ada umur. Amin, amin, ya, ya. Jadi Bapak sudah punya rencana, kemudian juga dari rencana itu sudah Bapak manage dan sudah Bapak komitmenkan. Mungun dari rencana yang Bapak susun itu nanti akan menjadi satu solusi dari kegelisahan Bapak yang selama ini terbayang-bayang ya Pak ya, sehingga makin memantapkan dari pilihan Bapak itu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saat ini mungkin hati saya udah mulai lebih lega lagi ya dari masalah tersebut dan saya berterima Baik Pak Firman, mudah-mudahan yang apa-apa yang akan Bapak rencanakan bisa terlaksana dengan baik, kemudian kegelisahan Bapak bisa terobati dan PPG itu nanti akan menghampiri Bapak dan Bapak mengikutinya lebih mudah dari sebelumnya ya. Baik Pak, mungkin hanya itu yang bisa saya bantu ya. baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sekarang saya akan kembali mengajukan beberapa pertanyaan. Baik Ibu, dilakukan bersama kita tadi melakukan proses pemilihan. Untuk pertanyaan berikutnya adalah apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang baik. Alhamdulillah waktu tadi saya coach Pak Firman dengan masalah yang beliau hadapi, saya melakukan alur tirta dan sedikit-sedikit walaupun belum 100% beliau sudah menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Seperti itu Ibu. Kemudian apa catatan dari hasil observasi yang ingin dikembangkan dari
kerja lebih bagus lagi yang hadir dari diri coach itu sendiri. Mungkin salah satunya dengan banyak melakukan pelatihan,